Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh rahimakumullah dan seluruh pengurus Masjid Nurul Islam yang saya hormati. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita berzikir, mengingat Allah dengan lisan, selalu berucap Alhamdulillah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Oleh sebab itu, patutlah kita untuk mengucapkan kalimat hamdalah ini setiap saat. Walau itu seandainya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan menurut kita, umpama kita menginginkan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, ternyata keinginan itu tidak kita dapatkan, tetap kita berucap Alhamdulillah. Kenapa? Keinginan yang kita inginkan itu tidaklah seberapa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sesungguhnya kita itu tidak terasa, dan itu sering kita lupakan. Betapa nikmat yang Allah berikan, termasuk satu helai bulu roma pun itu sudah nikmat yang tidak dapat kita bayar dengan apapun. Maka kita selalu mengingat Allah dengan lisan, yaitu berucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita tambah dengan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Hari ini kita bersyukur masih dipertemukan oleh Allah di masjid ini. Terlebih-lebih kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, tentunya kita selalu bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, pagi ini kita berbicara tentang fadilah bulan Zulhijjah. Kalau boleh, pagi ini diberi judul meraih fadilah bulan Zulhijjah. Tentu di benak kita sekarang terpikirkan bagaimana indahnya beribadah di tanah suci Mekah. Bagi bapak-bapak yang sudah merasakan menginjakkan kaki di tanah suci Mekah, saat ini terbayang ketika kita minum air zam-zam di sana, terbayang Ka'bah, terbayang semua apa-apa yang ada di sana, yang semuanya itu adalah bernilai istimewa. Kemudian bagi kita yang belum pernah ke sana, ingin
rasanya seperti teman-teman kita untuk dapat pergi menyaksikan langsung Masjidil Haram. Bagaimana kita bisa menempelkan jari jemari kita yang penuh dengan dosa dan kotor ini bisa menyentuh benda yang suci, yang bisa menyerap semua dosa-dosa kita di sana. Ingin rasanya kita mengkecup Hajarul Aswad yang dulu dalam sejarah awalnya putih, sekarang menjadi Hajarul Aswad, batu yang hitam yang sudah menyerap semua dosa-dosa hamba Allah, yang telah menyerap semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembalinya di sana, dari sana kita kembali dalam keadaan fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kita yang tidak bisa ke sana bukan berarti Allah tidak adil, bahkan berarti Allah tidak memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sesungguhnya Allah Maha Adil, Allah tidak pilih kasih. Allah menyiapkan dua tempat di akhirat, surga dan neraka. Itu tidak khusus bagi orang-orang yang mampu menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Surga tidak dikhususkan untuk semua para ulama. Surga tidak dikhususkan untuk semua para asatis dan lain sebagainya. Tetapi surga diperuntukkan kepada seluruh orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu belum tentu pejabat. Orang yang bertakwa itu belum tentu orang kaya. Orang yang bertakwa itu belum tentu ulama sendiri. Dan belum tentu juga ustadz-ustadz. Tapi orang yang bertakwa itu kadang-kadang si pengembala kambing. Hidup miskin dan ada penyakit. Seperti yang dialami oleh Uwais Al-Qarni. Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni itu adalah penghuni langit. Kalau pejabat meninggal dunia, lantas banyak orang berkunjung, penuh, itu tidak istimewa, saudara. Kalau orang kaya, dia meninggal dunia, semua orang berdatangan dari segala penjuru, tidak istimewa. Tapi Uwais Al-Qarni, si penggembala kambing, orang miskin, tidak punya ayah, ibunya tua, pekerjaannya cuman memeliharakan kambing orang, mengambil upahan dari mengembala kambing. Ketika beliau meninggal dunia, hampir seluruh Yaman itu penuh dengan manusia yang tidak dikenal oleh orang Yaman itu sendiri. Kita baca kisah Uwais Al-Qarni. Tidak ada orang kenal, tidak ada orang yang menghormatinya. Dia orang miskin, hidup susah, tetapi ketika dia meninggal dunia, orang Yaman sendiri terheran-heran, dari mana? Ternyata Rasulullah pernah mengucapkan di depan Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, siapa Uwais Al-Qarni itu?" Apa kata Rasulullah? Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Kenapa bisa menjadi penghuni langit? Kenapa bisa orang-orang semua berdatangan dan tidak ada orang yang mengenal? Karena takwanya. Allah muliakan dia. Subhanallah. Jadi kalau kita ini jamaah sekalian dihina orang, sudahlah, tidak apa-apa, tidak usah kita. Tidak bisa tidur, tidak lemak makan, tidak usahlah.
Yang penting kita adalah orang baik, dihinakan orang, silakan. Kalau kita sudah mengikuti ajaran agama, orang menghinakan kita, maka tidak akan bisa orang yang menghinakan kita itu menjadikan kita hina. Justru Allah mengangkat derajat orang-orang yang dihinakan oleh manusia, tapi dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali dari permasalahan tadi, kita tidak bisa pergi ke tanah suci Mekah karena tidak ada biaya. Janganlah berputus asa. Setiap hari Jumat itu kita dengar, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wa idul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari, dan hari Jumat itu adalah haji bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang yang rajin sholat Jumat berjamaah, dia mendapatkan pahala haji bagi orang-orang fakir miskin, tidak untuk wong kayo. Kalau wong kayo ya tentu dia disyariatkan untuk berangkat haji, ya. Manis tato'a ilaihi sabila, badan sehat, duit banyak, ya. Keinginan adalah julah pergi, insyaallah. Kemudian nilai-nilai ibadah haji itu, orang yang bukan sholat Jumatnya baik, tapi setiap sholat 5 waktu dia rajin berjamaah dan berangkat dari rumah sudah dalam keadaan suci. Maka jamaah sekalian, sebetulnya ini, maaf kalau ada yang tidak sependapat, sebetulnya kita tuh dari rumah tuh sudah berwudu. Dari rumah itu sudah berwudu. Kalau kita batal berwudu di masjid. Ini tidak. Kebanyakan ke masjid ngawak sabun, mandi di masjid. Kaki becek bercuci baju masjid. Celengan tidak pernah ngisi. Ada yang bermotor, motornya bekas lumpur, mampir masjid, ngembek baju masjid, nyuci motor. Itu tidak boleh sebetulnya, karena baju masjid itu ada hitungannya, bukan dari bukit ngalir dewek. Bahkan kita dianjurkan untuk berhemat-hemat berwudu itu, karena hukumnya makruh kalau kita mengocorkan air berlebihan. Ya, innal mubazirin kanu min ihwani syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang sering melakukan mubazir itu tergolong kawannya setan. Jadi jamaah sekalian, aku nih pagi ini kepengen nak cepet, jangan lama kano sampai di rumah tuh, ya Allah aku nih taklim banyak gawe kawan-kawan terhambat. Ya. Jadi cuman ini saja, kita meraih fadilah bulan Zulhijjah. Hari ini tanggal 7 Zulhijjah, ya. Ya, jadi kita dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Itu pahalanya dilipat gandakan. Ya. Kemudian masuk hari tarwiyah. Besok hari tarwiyah ini. Apa tarwiyah itu? Ya. Kalau dalam bahasa Arab, rawiyah. Ketika Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, inni azbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi dan aku menyembelihmu, hai anakku. Maza taro, mak mano pendapatmu? Renungkanlah, pikirkanlah mimpi ayah nih. Maza taro, ya, mak mano pendapatmu? Ya, Pak Abi,
ana adribuka fil manam maza taro. Pak Abi, aku mimpi mukul kamu, mana pendapatmu? Nah, renungkanlah mimpi itu. Jadi tarwiyah itu artinya berpikir dan merenung. Ketika itu Nabi Ibrahim setelah mimpi merenung, memikir apalah maksud mimpi ini. Jadi tidak sekali mimpi itu, sampai 3 kali berturut-turut. Baru Nabi Ibrahim minta pendapat anaknya. Apa jawabnya? Ya. Kerjakan ayah. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan, insyaallah aku akan sabar menghadapi itu semua. Kemudian nanya pula dengan sang istri, ya, minta persetujuan. Kalau itu memang perintah dari Allah, kata sang istri, lakukanlah. Boy bukan main, punya anak belaga, pinter, patuh, tidak pernah bantah wong tua, disuruh sembelih, siapa galak. Maka ketika kita besok bisa melakukan puasa tarwiyah, maka pahalanya sama kita puasa setahun sebelum dan sesudah, jadi 2 tahun. Ya. Jadi kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, sama seperti kita puasa Ramadan, bukan puasa sunat. Sama seperti kita puasa Ramadan setahun. Ini puasa tarwiyah, ya, sama seperti kita puasa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau tidak ada uzur, ya jangan kita sia-siakan. Kemudian begitu juga puasa Arafah, ya. Puasa Arafah itu sama seperti kita puasa 2 tahun, ya. Dari Abi Qatadah, ya, tentang puasa Arafah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana puasa Arafah itu? Dijawab oleh Rasulullah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Hadis rawahu Muslim. Jadi puasa Arafah ketika jamaah haji wukuf di Arafah, kita di Indonesia ini berpuasa Arafah, ya, pahalanya juga sama. Jadi 2 hari puasa tarwiyah, puasa Arafah, itu pahalanya sangat besar. Jamaah sekalian, ada satu hal yang perlu kita kaitkan dengan kehidupan kita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini banyak gelarnya, jamaah sekalian, termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang mempunyai keistimewaan. Kemudian digelari sebagai bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim ini turun banyak nabi-nabi. Dari Siti Sarah itu turun Nabi Ishak, ialah pecah jadi Bani Israel. Itu dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Kemudian dari istri yang kedua yaitu Siti Hajar, ini kaum Jurhum dari bangsa Arab. Itu lahirlah Nabi Ismail, ya, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Nabi Ibrahim ini juga digelari Khalilullah, gitu, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim ini diuji dari hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Tapi sesungguhnya bukan tidak masuk akal. Akal kita yang tidak sampai. Tidak bisa dianalisa. Termasuk bertentangan dengan ilmuwan-ilmuwan yang meneliti segala ilmu tidak terjangkau. Apa itu contoh? Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar besar. Bukannya motong, malah kedinginan. Ilmu alam pasti motong tuh lah. Banyak berita di TV itu kebakaran-kebakaran yang terjebak dalam gedung yang kebakaran tidak kata hidup, mati itulah. Tapi Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, malah kedinginan. Begitu api padam, semua orang berkeyakinan jadi arang. Rupanya masih tercogok kedinginan. Kenapa Allah perintahkan kuni bardan, jadilah engkau dingin, kedinginan Nabi Ibrahim. Kita analisa, kita pikirkan stres baik itu, tidak terjangkau itu semua. Yang kedua, yang di luar nalar manusia yang dialami oleh Nabi Ibrahim, jelas-jelas Nabi Ismail lah sudah komunikasi, kau nak ku sembelih mak mano, galak apa ida, lajulah ya, kalau memang itu perintah Allah. Cuman aku minta ya, kagak aku tuh ditengkurap ke. Di bahasa kita tengkurap ke. Tapi bahasa Al-Quran itu letakkan pelipisku di atas tanah. Pelipis itu mana pelipis? Ini Pak Haji, ini pelipis ya. Hah? Ingat waktu kita masih kecil dulu diajari mak kita, mana pipi, mana pipi, mana hidung, mana hidung. Asal dah besar, emaknya digoblok-goblokannya. Padahal dulu ngajari pacak ngomong tuh emaknya, bapaknya. Mana ibu? Oh, ibu nunjuk nyainya, bukan itu nyai. Mana ibu? Ini ibu. Pelipis tuh ini. Kalau pelipis tuh nempel ke tanah itu artinya nengkurap. Nengkurap itu lawannya apa? Telentang. Kata kawan, jangan tidur nelentang. Kalau tidur nelentang mati. Mikir, oh iya, maksud dia nih tidur nelentang, ya tang ditelan mati. Jadi zaman sekarang Pak, nak dengarkan omongan itu nak dianalisa dulu. Apa maksud dia nih? Ya, hampir nak berdebat. Waktu kita pilih, tapi dia senyum-senyum. Oh nelentang, ya nelentang ditelan maksudnya mati. Bukan tidur nelentang tuh. Ya. Nabi Ismail letakkan pelipisku di atas tanah, biar aku tidak melihat pedang ayah yang besar itu. Dan kedua, aku minta tajamkan pedang ayah biar aku tidak terlalu merasakan sakit. Jadi para panitia lah sudah biasa apa goloknya tuh. Ya. Dah. Kalau Pak Haji Mutiono tidak kuragukan lagi sebab ikut kursus Juleha, bukan Zulaiha. Juleha. Kalau Zulaiha itu perlu nak diintip. Ya. Tapi kalau Juleha itu juru sembelih halal. Kalau Zulaiha cewek itu. Nah, jadi
tanya dengan Pak Haji Mulyono bagaimana cara mengasah golok, bagaimana cara kita menyembelih. Ya, saya juga baru ikut ya, baru masya Allah mah itu rupanya tajamnya. Kalau dulu tuh aku cuman berdasarkan jari bae, caklah kasap tajam lah itu gitu. Rupanya belum. Kapan set dan dianukan di kertas, nah itu baru tajam. Yang lebih tajam lagi plastik. Nah itu setajam silet. Kalau bisa usahakan senjata kita itu, golok atau pisau kita itu setajam itu biar hewan korban tidak terlalu sakit. Itu permohonan sejarah Nabi Ismail. Jelas. Digolengkan jelas. Tak katik siapa-siapa, cuma 2 beranak. Jelas. Pedang jelas, pegang, yolah Ismail ini sebagai ayah, sebagai manusiawi tidak tega, pejamkan mata, dipegang ini, bukan tidak dipegang, dipegang. Kalau tidak megang kaget, yang nak digorok leher, rupanya hidung, pegang. Nah, megangnya dah. Tidak ada perubahan, mata terpejam. Ini batasnya. Cur darah. Kerasa darah tuh kena tangan Nabi Ibrahim. Ya Allah, anakku ini aku minta denganmu ya Allah. Rabbi habli minas shalihin. Kau kasih, sekarang kau minta. Aku ikhlas. Di otak Nabi Ibrahim, aku akan pulang sendirian, tidak lagi bersama anak. Aku akan kembali lagi berdua dengan istriku tanpa anak. Terdengar suara. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, maaf, lidah tak bertulang lima itulah. Kami panggil, ayya Ibrahim, hai Ibrahim. Masih terpejam Nabi Ibrahim mendengarkan suara itu. Laqad shaddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika minal muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kau telah benarkan mimpi itu, bahwa mimpi itu aku yang menyuruh. Begitulah cara kami membalas orang-orang yang baik. Nabi paham bahasa itu, dia buka matanya, domba. Nabi Ismail ada di samping. Tak terjangkau oleh otak kita. Kalau Nabi Ismail itu hidup, dipegang. Kalau terasa bergeser dikit tadi, yo, taruhlah ada yang nukar, di situ tidak ada kibas, tidak ada siapa-siapa, dia cuma berdua dan Allah. Maka perintah penyembelihan anak itu tidak disyaratkan, tidak disyar'ikan. Bukan perintah syar'i, tapi perintah ujian. Dan sekarang menjadi syar'i, kita memotong seekor hewan. Maknanya adalah potong olehmu sifat kehewananmu. Sifat kehewanan itu tidak punya malu, tidak tahu mana benar salah. Punya wong ya punya jio, jidio. Tak ngerti sopan santun. Amun dia ada pujo kendak, tak tahu umaknya lah nyak kenyong. Nyeruduk situ, nyeruduk sini. Itu sifat hewan. Serakah. Kalau dia diinjak makan, ada yang dekat diseruduknya. Diserapnya. Jangan. Ini aku kalau walaupun dia tidak habis. Keserakahan. Sifat hewan.
potong sifat hewan itu. Banyak orang-orang yang bentuknya manusia tapi mempunyai sifat hewan serakah. Tidak ada lagi sifat empati. Bahkan sebaliknya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka hari ini kita diingatkan betapa sejarah Nabi Ibrahim menanamkan ilmu tauhid kepada istri dan anaknya. Yang ketiga, yang tidak terjangkau oleh akal kita, Siti Hajar beserta Ismail yang masih bayi merah baru lahir ditaruh di Mekah. Nabi Ibrahim kan di Palestina, ya. Dibawa ke Mekah, ditaruh di dekat Ka'bah itu. Tak katik manusia di situ, tidak ada sumber kehidupan. Banyu tak katik manusia, tak katik di situ. Mengko Siti Hajar sama Ismail, anak yang masih merah, ditaruh di situ. Sudah itu ditinggal. Sampai Siti Hajar ngejar, ya Ibrahim, apakah tega engkau meninggalkan aku beserta anak kita di sini? Nabi Ibrahim tidak noleh, tidak jawab. Cuman berjalannya tuh santai, tidak langsung berlari berdebis, itu tidak. Berjalan sambil ingat Allah, sambil berzikir, penuh kepasrahan, karena itu bukan kehendak dia, perintah Allah. Melangkah lagi, dikejar lagi oleh Siti Hajar. Ya Ibrahim, apakah tega engkau meninggalkan kami berdua di sini? Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak dijawab, diam. Karena Nabi Ibrahim itu kul khairan aw liyasmut, berbicara baik atau diam. Sampai ketiga, mikir Siti Hajar ini. Karena Siti Hajar itu cerdas, aku rubah pertanyaan itu, jawabnya cuman iyo atau tidak. Ya Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami berdua di sini, ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berhenti, iya, perintah Allah. Nabi Ibrahim tetap maju, Siti Hajar mundur, kembali mana? Kalau ini perintah Allah, maka Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau ini perintah Allah, berarti kehidupan kami berdua di tangan Allah. Ismail mulai ngereng-ngereng namanya bayi, kan? Ya Allah, lapar, haus. Siti Hajar mulai mencari banyu, mencari air di sekitar itu, keliling. Balen lagi, nyengok Ismail aman, balen lagi. Kalau tidak ada Ismail di situ, tidak ada banyu Zam-Zam. Kalau tidak ada Siti Hajar di situ, tidak ada sa'i. Kalau tidak ada Nabi Ibrahim, tidak ada pemotongan hewan kurban. Kalau tidak ada Nabi Ibrahim di situ, tidak ada ibadah haji yang tawaf. Apa itu? Kalau Nabi Ibrahim tidak mau memotong anaknya, Nabi Ismail menolak itu, dan Siti Hajar tidak setuju itu, tidak kate korban kita nak bagi daging sapi. Berapa ekor di masjid kita tahun ini? Hah? 9. Subhanallah. Kebiasaan Nurul Islam ini kapan anak dekat tuh banyak berdatangan lagi, masih kambingnya sampai belasan. Subhanallah. Jamaah sekalian, saya doakan mudah-mudahan orang-orang yang
berkorban tahun ini dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala dan sehat walafiat. Dan yang sakit mungkin ada penderita sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya niat tapi masih tidak katik duit, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa melaksanakan ibadah kurban. Jamaah sekalian, kalau kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim, anak semata wayang disuruh sembelih, itu perintah cuman muji baik, bukan perintah syar'i, diuji oleh Allah. Kalau kita bandingkan dengan harga sapi 10 juta, 20 juta, 30 juta, tidak sebanding. Jadi jamaah sekalian, kalau Nabi itu setiap tahun, ya, setiap tahun 2 ekor kibas. Sebetulnya Nabi itu bukan tak pacak dia nak menyembelih unta, tapi Nabi itu selalu apa yang dilakukan untuk umat. Kalau Nabi berkorban unta itu dijadikan pedoman, tapi Nabi kibas insya Allah terjangkau oleh kita semua. Maka dia tidak mau, maka Nabi itu, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kenapa? Jangan ada umat yang ngomong wajar Nabi khusyuk solat, serba ada, rumah besar, mobil banyak, wajar dia khusyuk. Tapi kalau ada orang miskin seperti Nabi, miskin masih pacak ngenjuk uang, itu luar biasa. Wajar dia dermawan. Kebun sawitnya 100 hektar, kebun karetnya 100 hektar. Hewan ternaknya banyak, tak terhitung. Wajar dia ngenjuk uang. Tapi kalau ada orang miskin pacak sedekah, itu yang luar biasa. Jadi aku ingat kiai dulu, ketika Menteri Agama kita, wong kita, Pak Alam Shah Ratu Perwira Negara, mengutus utusan dari istana, taruhlah dari pemerintah pusat, untuk memberikan gelar kehormatan sebagai profesor kepada kiai kami almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi rahimahullah, karena dia termasuk pendiri pendidikan, termasuk pendiri YIN Indonesia, termasuk salah satunya beliau juga pesantren modern yang berdiri begitu pesat. Diberikanlah gelar profesor. Datang utusan 2 orang dari Jakarta menemui kiai untuk memberikan gelar profesor. Ditolak oleh beliau. Tidak, saya tidak mau. Lah ini penghargaan, silakan dikasihkan kepada orang lain. Karena saya takut santri-santri saya tidak mau mendirikan pesantren karena dia bukan seorang profesor. Dia akan berpedoman kepada saya, wajar kiai saya bisa punya pesantren hebat karena dia profesor. Barangkali seperti itulah kiai mungkin belajar kepada Rasulullah. Nah, jadi jamaah sekalian, nah, peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim ini adalah menjadikan contoh kepada kita semua yang hidup. Kalau Allah uji kita, jangan mengeluh. Termasuk saya sendiri belajar. Terkadang kita mencari rezeki sulit. Kembalilah kita kepada para nabi dan para rasul yang sudah menjadi contoh teladan bagi kita. Sakit, kita ingat Nabi Ayub. Tidak sebanding sakit kita dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah. Harta habis, anaknya habis, kemudian dia dinjuk borok, diasingkan pula. Ya. Tapi setelah itu dikembalikan lagi oleh Allah seperti semula, kaya lagi, punya anak lagi dan lain sebagainya. Jadi jamaah sekalian, kita raih fadilah di bulan Zulhijjah ini
beberapa peristiwa-peristiwa yang kita jadikan pedoman hidup kita. Kita ini hidup selalu ada pasangannya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Kalau hari ini kita senang, jangan lupa bahwa pasangannya sebentar lagi datang, nangis. Kalau hari ini kita sedih dan susah, jangan minder, jangan susah, karena pasangannya sebentar lagi akan hadir. Kita akan tertawa, tersenyum, dan bahagia. Kalau ada orang memuji-muji kita hari ini, ingat pasangannya bakal datang. Jangan lupa, jangan kita GR, kagak ada wong nyaci maki kita. Ya, kalau ada orang senang dengan kita, ingat pasangannya ada wong benci. Tidak ada nabi yang paling baik kecuali Nabi Muhammad SAW, banyak yang benci. Maka hidup ini kita harus kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada manusia, bersiap-siap untuk kecewa. Buat apa kita beribadah? Karena kita ingin karena Allah. Buat apa kita berbuat baik kepada orang? Kalau kita ingin minta dibalas dengan kebaikan, bersiap-siap kita akan kecewa. Tetapi kita berbuat baik karena Allah. Kita mencari ilmu karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Maka insya Allah apa yang kita lakukan itu membuahkan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kita terima, maka di situ ada sesuatu yang baik yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jamaah sekalian, saya pribadi mohon maaf bila ada khilaf dan salah, dan di bulan Zulhijjah ini mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakan puasa Tarwiyah, kemudian dilanjutkan dengan puasa Arafah, dan dari hari pertama Zulhijjah sampai ke-7 kita diperintahkan untuk banyak melakukan amalan-amalan baik, zikir, baca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah itu semua akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita sia-siakan hari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selanjutnya untuk meningkatkan amal-amal baik dan menjauhkan semua hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan barokahnya kepada kita, kepada keluarga kita, dan seluruh masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu. Jadikan pula perpisahan kami nanti perpisahan yang terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas lagi halal, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami, keluarga kami, saudara kami seiman dan seagama, hari ini ada yang sakit, sembuhkan kami dan mereka ya Allah.
agar kami dan mereka dapat beribadah dengan sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.